Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak B, kelompok 4, yang beranggotakan saya sendiri, Elion Blesan, dengan NRP 5026-201130. Saya ditemani oleh Abraham Maurits Talakua, NRP 5026-201141, dan Cecilia Melvana Tania, NRP 5026-201068. Kemudian ada Rinda Faisya Bira, NRP 5026-201125. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang software requirements specification dan yang menggunakan template IEEE pada chapter 2.6 dan 2.7. Yang pertama ada chapter 2.6 yaitu user documentation. User documentation atau yang dalam bahasa Indonesia artinya dokumentasi pengguna adalah tempat untuk menjelaskan bagaimana cara kita mendistribusikan dokumentasi software kepada pelanggan dan pengguna produk. Dalam user documentation ini, kita perlu menjelaskan apa yang akan direncanakan untuk membuat dokumentasi pengguna baru, yang bentuknya seperti layar bantuan, atau tutorial, atau referensi manual. Kemudian kita juga membuat daftar komponen dokumentasi pengguna, seperti manual pengguna, bantuan online, dan tutorial, yang akan dikirimkan bersama dengan perangkat lunak. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi format atau standar pengiriman dokumentasi pengguna yang kita ketahui. Berikut ini adalah contoh user documentation yang akan dijelaskan oleh Maurits. Silakan. Oke, terima kasih Elion. Ya, jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai dokumentasi pengguna. Jadi dokumentasi pengguna sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya Elion, bahwa dokumentasi pengguna itu berfungsi sebagai bagaimana kita sebagai bagian dari yang melayani klien itu kita harus mencari tahu, kita harus bagaimana caranya kita itu bisa dari klien itu bisa menggunakan dari software yang kami buat atau yang kami rangkai itu. Nah, caranya melalui apa? Yaitu melalui user documentation itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contohnya adalah user documentation dari sebuah aplikasi yang bernama Kevi. Nah, Kevi ini merupakan aplikasi visualisasi yang berjalan dengan firmware NetBeans atau Java, dan di sini kita bisa lihat bahwa dari Kevi itu sendiri menyediakan Quick Start Guide yang tersedia di websitenya Kevi itu sendiri, dan juga ada video tutorial yang ia sediakan di website Kevi itu juga, dan juga ada banyak tawaran dari tutorial lain yang ditawarkan dalam user documentation Kevi ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini, ini termasuk tutorial yang diberikan dari aplikasi Kevi itu, di mana tutorial ini dalam bentuk video, dan kita bisa melihat bahwa ia akan membahas dari sekian banyak bab-bab yang ada di dalam Kevi itu, supaya pengguna itu dapat mengerti dan paham secara benar apa yang harus mereka lakukan atau apa yang Kevi aplikasi tersebut itu bisa lakukan. Jadi bisa dilihat di situ bahwa di tutorialnya itu ada mulai dari introduction, kemudian mengajarkan untuk cara import file, ada visualization, layout, ranking, color matrix, dan sebagainya. Nah, ini untuk Kevi. Kemudian untuk selanjutnya, untuk Kevi tadi itu kan anggapannya itu user documentation yang bersifat digital. Jadi ada tutorialnya, ada videonya gitu. Nah, kemudian selain itu bisa juga dalam bentuk manual book seperti yang kita lihat di sini, yaitu manual book penggunaan aplikasi mobile davestpay.com. Nah, dalam manual book ini anggapannya itu bisa dianggap sebagai user documentation yang berbentuk fisik atau berbentuk buku. Di sini kita bisa lihat ada daftar isinya, dan fungsinya sama juga seperti user documentation Kevi, yaitu untuk mengantar pengguna agar mereka itu bisa tahu cara menggunakan aplikasinya. Di situ ada pengoperasian aplikasi, tampilan utama, daftar login, profil saya, dan sebagainya. Dan ini isi lanjutan dari manual book tersebut.
cara memulai dan mengoperasikan, memulai program, penggunaan menu, pembelian, dan sekian banyak itu. Untuk selanjutnya, lanjut ke chapter 2.7 yang akan dilanjutkan oleh Rinda. Baik, terima kasih Maurits. Nah, selanjutnya kita akan membahas chapter 2.7 yaitu Assumption dan Dependencies. Nah, selanjutnya kita akan breakdown dari masing-masing kata tersebut. Nah, yang pertama adalah assumption atau asumsi. Jika didefinisikan merupakan pernyataan tentang apa yang kita anggap benar tanpa adanya pengetahuan definitif bahwa hal tersebut merupakan benar. Nah, di sini seringkali kita jumpai bahwa pemangku kepentingan seringkali memiliki asumsi yang berbeda, sehingga proyek yang dikerjakan nanti juga dapat terpengaruh apabila asumsi ini sendiri tidak benar, tidak dibagikan atau diubah. Nah, orang yang bekerja juga bisa memiliki asumsi dan tujuan yang berbeda, sehingga hal ini tuh harus dibicarakan dan diluruskan kepada semua orang karena setiap asumsi dari masing-masing orang berbeda agar mereka mengetahui asumsi yang diberikan. Nah, contohnya ada satu orang yang mungkin berasumsi bahwa fungsi baru akan dibuat untuk sebuah aplikasi. Lalu ada orang lain yang beranggapan bahwa aplikasi akan menggunakan fungsi dari aplikasi sebelumnya. Dan ada orang lain lagi yang menganggap bahwa fungsi akan diintegrasikan dari pihak ketiga. Nah, selanjutnya adalah dependencies atau ketergantungan. Nah, ini berisikan ketergantungan software terhadap supporting sistemnya. Jadi, menyangkut segala apapun yang bergantung pada teknologi tersebut. Contohnya, software yang dibangun sangat bergantung dengan koneksi internet. Apabila tidak ada koneksi internet atau koneksi internet lambat, maka kinerja software juga akan menjadi lambat. Nah, segala asumsi dan dependensi tadi harus dibuat dan dijelaskan dengan detail. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Melva. Oke, selanjutnya pada SRS ini terdapat assumption and dependency. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan pada SRS bagian 2.7 ialah membuat daftar faktor-faktor yang diasumsikan, di mana faktor-faktor ini harus berlawanan dengan fakta yang kita ketahui sebelumnya, di mana dapat juga mempengaruhi persyaratan yang dinyatakan dalam RS yang akan kita buat. Selain itu, assumption ini harus mencakup komponen pihak ketiga. Bisa mencakup komponen pihak ketiga yang direncanakan untuk digunakan, bisa juga seputar lingkungan perkembangan atau pengoperasional sebuah sistem perangkat lunak, atau berbagai kendala dan masalahnya. Misalnya, asumsi yang mungkin ialah sistem operasi tertentu dengan sebuah karakteristik tertentu akan tersedia pada perangkat keras untuk pembuatan produk perangkat lunak yang akan kita rencanakan pada dokumen SRS yang akan kita buat. Selanjutnya, kita juga harus mengidentifikasi ketergantungan atau dependensi yang dimiliki proyek pada faktor eksternal seperti komponen perangkat lunak yang ingin digunakan kembali dari proyek lain atau proyek sebelumnya yang telah kita buat. Kecuali jika sudah didokumentasikan di tempat lain, misalnya pada dokumen visi dan ruang atau rencana proyek. Jadi apabila ingin menggunakan beberapa komponen atau fitur dari proyek perangkat lunak yang telah kita buat sebelumnya, tapi belum punya dokumentasi atau belum didokumentasikan, maka kita harus identifikasi dan cari apa saja ketergantungan pada perangkat lunak tersebut. Selanjutnya ada 2.7 pada contoh proyek aplikasi GP versi 0.92 pada dokumen SRS ini, bahwa GP ini dikembangkan dengan Java dan membutuhkan Java untuk diinstal pada user system, di mana itu bisa disebut juga sebagai dependensi, dan versi terbaru dari GP ini membutuhkan Java versi 7 atau lebih yang bisa kita gunakan sebagai asumsi, di mana kita ketahui dalam membuat asumsi ini atau prediksi yang kita percaya itu dapat berlawanan dengan fakta yang ada, di mana GP yang ada atau sebelumnya itu belum membutuhkan versi Java versi 7 atau lebih. Selain itu juga ada yang versi terbaru ini memiliki dependensi bahwa berlaku pada Windows dan Linux user atau pada Mac OS. Ini Java ini is bundled with the application atau tergabung dalam suatu aplikasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.